Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Selamat siang atau malam atau sore, Mas Bab. Perkenalan dengan saya Lydia Diwijaya dengan NIM G002424 dari kelompok B9 yang pada kesempatan kali ini saya akan membuat video terkait anatomi organa genitalia maskulina atau OGM. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk laporan anatomi. Sebelumnya, sebelum masuk ke dalam materi, saya izin untuk melampirkan soal dari laporan yang pertama, yaitu jelaskan secara runtut mekanisme dari ereksi dan juga ejakulasi. Baik, saya izin memulai penjelasan terkait mekanisme ereksi dan juga mekanisme dari ejakulasi. Sebelum itu kita perlu tahu dulu bahwa ereksi dan ejakulasi itu dipersarafi oleh kalau yang ereksi itu parasimpatis, kalau ejakulasi simpatis. Seperti yang kita tahu kan kalau kita ereksi itu rasanya perasaannya akan rileks, maka dari itu parasimpatis. Cuman kalau ejakulasi kan akan seperti perasaannya tegang, maka itu digunakan simpatis seperti itu. Sekarang kita ke ereksi dulu. Kalau ereksi itu tadi parasimpatis di mana rangsang atau stimulus seksual ini diproses pada supraspinal di area preoptik medial dan juga nukleus paraventricularis di hipotalamus dan hipokampus, di mana kedua ini tuh pusat integrasi dari fungsi seksual pada ereksi. Nah, impuls yang tadi hipotalamus dan hipokampus itu akan dibawa nih ke efektor, dibawa melalui parasimpatis segmen sakral 2 sampai 4. Jadi perlu diingat kalau ereksi itu pakainya sakral 2 sampai 4 di mana reseptor aferen yaitu nervus dorsalis penis yang merupakan sensitivitas itu menuju sentrum yang tadi S2 S4. Nah, ereksi Everen oleh nervi erigentes yang merupakan serabut parasimpatis ini memberi efeknya itu berupa yang seperti aku bilang tadi itu relaksasi. Di mana relaksasinya otot polos corpus cavernosus penis didilatasi oleh arteri helicinae dalam corpus cavernosum sehingga darah itu masuk mengisi cavernes hingga tunikal buginea teregang. Nah, jadi vena-vena yang menembus tunika terjepit dengan cara ini aliran keluarnya itu akan dari jaringan erektil dihambat sehingga tekanan interna meningkat dan tetap dipertahankan. Dengan demikian, panjang dan diameter dari penis ini akan bertambah besar, disebut berada dalam posisi ereksi seperti itu. Sekarang setelah ereksi, kita akan bahas yang selanjutnya yaitu terkait dari ejakulasi. Di mana ejakulasi itu berbeda dengan ereksi tadi. Itu dibagi dengan dua tahap. Yang pertama tuh ada emisi, kemudian ejakulasi. Nah, emisi ini bedanya apa sih? Emisi itu substansi ejakulasi dari OGM interna, jadi dari OGM yang interna menuju ke uretra. Yaitu ostium ductus ejaculatorius pada uretra yang pars prostatica. Kalau ejakulasi itu substansi ejakulasi keluar dari ostium uretra externum. Jadi kalau misalnya emisi itu ejakulasi dari interna menuju uretra. Kalau yang ejakulasi keluar dari ostium uretra externum seperti itu. Sekarang kita lanjut ke rangkaian rinciannya. Jadi seperti yang kita tahu reseptor kayak misalnya kulit, glans penis itu tuh uh, aferen oleh nervus pudendus centrum akan membawa rangsang menuju segmen lumbalis 1 sampai 3 efektor. Jadi perlu diingat bedanya sama ereksi. Kalau ereksi tadi kan sakral 2 sampai 4. Kalau ejakulasi itu lumbalis 1 sampai 3. Di mana mekanismenya yaitu jadi reseptor tadi oleh Epineuritis setrum ini akan membawa rangsang menuju segmen lumbalis 1 sampai 3 efektor. Jadi pada saat proses emisi, dinding ductus deferensnya akan berkontraksi, otot-otot kelenjar vesikalis dan juga bulboretalisnya berkontraksi. Nah, sphincter dari vesika urinarianya juga berkontraksi. Maka dari itu, proses ejakulasi ini akan menyebabkan kontraksi dari arteri helicinae sehingga bisa mengalirkan darah tadi tuh ke venula dan ditambah kontraksi dari musculus bulbospongius dan juga musculus ischiocavernosus sehingga adanya dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen tersebut dari uretra. Baik, jadi proses ejakulasi itu seperti ini kurang lebihnya.
Oke, jadi pembahasan terkait mekanisme ereksi dan juga ejakulasi pada organa genitalia maskulina itu sudah selesai. Saya mohon maaf apabila ada penggunaan kata-kata yang kurang atau kurang jelas atas perhatiannya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.